Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Syarhul Qawaidil Arba'. Al-Qa'idatu Tsaniyatu. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua dari 4 kaidah dalam kitab Al-Qawaidil Arba'ah. Annahum yaquluna, orang-orang musyrikin mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Tidaklah kami menyembah mereka, para berhala, dan tidaklah kami bersimpuh di hadapan mereka kecuali untuk meminta qurbah, untuk mengharapkan qurbah, untuk mengharapkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyafaati, dan mengharap syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrikin mengatakan kami menyembah berhala alasannya untuk mencari kedekatan kepada Allah dan syafaat. Kalau di kaidah pertama sudah dijelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin juga menyembah Allah. Orang-orang kafir juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun masalahnya mereka selain menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Mereka menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah pohon keramat, dan lain-lain. Maka timbul pertanyaan buat kita. Kalau orang-orang musyrikin, orang-orang kafir sudah tahu yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, yang kasih mereka rezeki itu Allah, yang menghidupkan mematikan itu Allah, kenapa kok mereka sampai nyembah berhala segala? Kenapa mereka menyembah kuburan, nyembah pohon keramat, nyembah matahari, nyembah bulan? Kenapa? Padahal mereka tahu yang menciptakan mereka adalah Allah. Ya, maka jawabannya di kaidah yang kedua ini. Mereka menyembah berhala, menyembah langit, menyembah matahari, bulan, kuburan, pohon keramat, menyembah malaikat, menyembah nabi. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sesembahan-sesembahan ini. Jadi sembahan-sembahan ini sebagai perantara bagi mereka untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk meminta syafaat mereka agar mereka menjadi perantara untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Fadalilul qurbati, dalil mereka mencari qurbah, mereka mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, firman Allah taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan aulia selain Allah, menjadikan penolong selain Allah, itu orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah yang nanti akan menghukumi di antara mereka perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang pendusta lagi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Syahidnya pada perkataan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini syahidnya. Syahid artinya inti pendalilan. Inti pendalilan dari ayat ini adalah pada perkataan orang-orang musyrikin yang mengatakan, tidaklah kami menyembah berhala-berhala tersebut kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka menyembah berhala agar berhala tersebut menyampaikan mereka kepada Allah, agar berhala tersebut menjadi perantara, menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diistilahkan oleh para ulama tawassul. Ya, tawassul artinya menjadikan sesuatu sebagai wasilah untuk Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan al-qa'idatu tsaniyatu, kaidah yang kedua. Annal musyrikina alladzina sammahumullahu musyrikina. Orang musyrik yang Allah namakan sebagai orang musyrik, wa hakama 'alaihim bil khuludi finnar. Dan orang-orang yang Allah hukumi mereka bahwasanya mereka akan kekal di neraka. Lam yusyriku fir rububiyyati. Mereka tidak berbuat kesyirikan dalam rububiyah. Wa innama asyraku fil uluhiyyati. Namun mereka berbuat kesyirikan dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ibadah. Fahum la yaquluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma'allahi. Maka mereka orang-orang musyrikin tidak pernah mengatakan bahwasanya sesembahan mereka tersebut, yaitu berhala, pohon keramat, kuburan, batu keramat, matahari, bulan, nabi, malaikat. Mereka ini menciptakan makhluk, menciptakan langit dan bumi. Mereka juga orang-orang musyrikin tidak mengatakan bahwasanya sesembahan mereka tersebut memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yanfa'una aw yadurruna aw yudabbiruna ma'allahi. Dan juga mereka tidak pernah mengatakan bahwasanya sesembahan mereka tersebut bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mudarat atau bisa mengelola alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Wa innama takhaduhum syufa'a. Namun mereka orang-orang musyrikin menjadikan sesembahan ini sebagai syufa'a, sebagai pemberi syafaat. Syafaat artinya rekomendasi. Sebagai pemberi rekomendasi bagi mereka orang-orang musyrikan ini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala anhum, sebagaimana firman Allah taala tentang mereka, tentang orang-orang musyrikin. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah sesembahan yang tidak pernah bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Dan mereka mengatakan para sesembahan ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 18. Maka ini dalil yang kedua. Selain surat Az-Zumar ayat ketiga, juga surat Yunus ayat 18 menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin menyembah berhala, menyembah kuburan, pohon keramat dan lain-lainnya itu bukan karena meyakini berhala-berhala ini yang menciptakan mereka, bukan. Ini terlalu bodoh ya. Nggak mungkin ada orang berpikiran seperti itu. Mereka nyembah batu, berkeyakinan batu yang ciptakan dia. Ini nggak ada orang seperti itu. Mereka nyembah batu, nyembah berhala, keyakinannya berhala ini bisa menjadi wasilah, perantara bagi mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Berhala ini representasi orang soleh, ya, atau representasi malaikat, representasi nabi yang orang soleh, malaikat, nabi ini nanti bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu etikat mereka. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, itu kata Allah. Hum mu'tarifuna bihadza. Mereka mengakui itu. Mereka mengakui sembahan mereka tidak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih mudarat. La yadurruhum, nggak bisa ngasih mudarat, nggak bisa ngasih bahaya. Yang berhala nggak bisa mematikan, nggak bisa bikin sakit, nggak bisa membuat orang miskin, tidak. Berhalanya itu nggak bisa. Wala yanfa'uhum, dan juga nggak bisa ngasih manfaat. Berhala, batu berhala ini nggak bisa ngasih uang. Batu berhala ini nggak bisa ngasih jodoh dan seterusnya. Ini pengakuan mereka. Ini pengakuan orang musyrikin. Innama la yanfa'una wa la yadurruna. Innahum la yanfa'una wa la yadurruna. Mereka sesungguhnya mereka tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Wa innama takhadhuhum syufa'a. Namun mereka menjadikan sesembahan-sembahan tersebut sebagai pemberi syafaat, yakni wusata'a. Syufa'a artinya wusata, perantara. Indallahi, di sisi Allah. Fi qada'i hawaijihim, dalam mewujudkan hajat-hajat mereka.
kebutuhan-kebutuhan mereka. Yadbahuna lahum, maka mereka pun orang-orang musyrikin menyembelih binatang untuk sesembahan-sesembahan tersebut. Wa yanduruna lahum, dan bernadar kepada sesembahan-sesembahan tersebut. La li'annahum yakhluquna, bukan karena berhala-berhala ini bisa menciptakan. Aw yarzuquna, atau memberikan rezeki, aw yanfa'una aw yadurruna, atau memberikan manfaat atau memberikan mudarat. Fa i'tiqadihim, dalam keyakinan mereka. Wa innama li'annahum yatawassatuna lahum indallahi. Namun karena sesembahan-sesembahan ini menjadi wasilah, wasitah, artinya perantara, menjadi perantara bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yashfa'una indallahi, mereka memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi aqidatul musyrikin, inilah keyakinan orang-orang musyrikin. Wa anta lamma tunaqishul ana kuburiyan, Anda ketika Anda berdiskusi dengan seorang kuburi. Kuburi artinya seorang yang melakukan perbuatan yang melebihi batas kepada kuburan. Orang yang mengkultuskan kuburan, orang yang menyembah kuburan. Istilah para ulama, kuburiyun atau kuburi. Kuburiyan minal kuburiyin, salah seorang kuburi. Yaqulu hadhil maqalatu sawa'an bisawa'in, maka dia akan mengatakan perkataan seperti ini sawa'an bisawa'in, sama persis. Yaqulu, dia akan mengatakan, ana adri anna hadzal waliyya aw hadzal rajula as-saliha la yadurru wa la yanfa'u. Kuburi tersebut akan mengatakan, saya tahu si wali ini ada di kuburan ini, atau orang soleh yang ada di kuburan ini, ya misalnya ustadz ini atau kiai ini atau habib ini ada di kuburan ini, saya tahu dia tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat. Walakin huwa rajulun salihun, namun dia adalah orang yang soleh. Wa uridu minhu asy-syafa'ata li indallahi, dan saya menginginkan syafaat dari dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya inginkan syafaat dari si wali ini, dari si kiai ini, dari si habib ini untuk saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan kuburiyun. Ya. Maka orang-orang yang nyembah kuburan bukan menganggap kuburan ini yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rezeki, yang memberikan jodoh, memberikan kekayaan, memberikan nikmat, atau menghindarkan dari mudarat, bukan. Mereka meyakini orang yang dikubur di situ adalah wali, adalah orang soleh yang bisa memberikan syafaat kepada dia. Maka kalau kita renungkan, ini persis sama seperti perkataan orang musyrikin di zaman dahulu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yunus tadi, ayat 18. Ya, maka di sini jelas perbuatan orang yang menyembah kuburan dengan keyakinan demikian ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Walaupun dia mengatakan saya tidak menyembah kuburan ini. Ya, tapi ketika dia niatnya ingin meminta syafaat, ya, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan melakukan ibadah di sana, ya, maka ini perbuatan kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Wasyafa'atu fiha haqqun wa fiha batilun. Dan syafaat itu ada yang hak, ada yang benar, dan ada yang batil, ada yang keliru. Asy-syafa'atu allati hiya haqqun wa sahihatun hiya ma tawaffara fiha syartani. Syafaat yang benar dan sahih adalah syafaat yang terpenuhi dua syarat. Yang pertama, asy-syartul awwalu. Syarat yang pertama, antakuna biidnillahi. Syafaat tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa syartu tsaniyu, syarat yang kedua, ayakunal masyfu'u fihi min ahli tauhid. Yang memberikan syafaat tersebut, ya, atau yang diberikan syafaat tersebut, yang meminta syafaat, ya,
Yang memohon syafaat adalah ahlu tauhid. Ya, orang yang bertauhid. Ai min usatil muwahhidin. Yaitu orang-orang yang bertauhid namun dia punya maksiat. Ya, sehingga dia minta syafaat. Ya, intinya dia harus bertauhid. Ya, orang yang memohon syafaat ini adalah orang yang bertauhid, bukan orang yang berbuat kesyirikan. Ya, kalau orang berbuat kesyirikan, ya, dia minta syafaat kepada siapapun tidak akan diberikan syafaat tersebut. Wa in ikhtalla syartun min asy-syartaini. Kalau hilang salah satu saja dari dua syarat tersebut, fasyafa'atu batilatun, maka syafaatnya batilah, syafaatnya batal. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, "Ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni." Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah Allah izinkan. Ini dalil dari syarat pertama. Orang yang memberikan syafaat, syafi', ya, harus orang yang Allah izinkan. Nah, jadi dalam masalah memberikan syafaat ada syafi', ada masyfu'. Syafi' yang diminta syafaat. Masyfu' yang meminta syafaat. Kalau kasus tadi orang yang nyembah kuburan, ya, orang nyembah kuburan wali, maka wali di situ sebagai syafi', memberi syafaat. Orang yang menyembah kuburan yang meminta syafaat itu masyfu'. Nah, syafi'nya di sini harus orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Maka ketika ada orang menyembah kuburan wali dan dia berkeyakinan wali ini, misalnya wali fulan. Wali fulan. Wali fulan ini adalah orang yang dianggap bisa memberikan syafaat. Maka kita perlu tanya, adakah dalilnya? Bahwasanya Allah Ta'ala izinkan si wali ini untuk memberikan syafaat. Wali fulan ini. Ya, adakah dalilnya? Karena Allah Ta'ala katakan, "Ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni." Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah Allah izinkan. Harus Allah izinkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Kemudian Allah Ta'ala katakan wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan Allah tidak akan memberikan syafaat, ya, dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat illa liman irtadha, kecuali orang yang Allah ridai. Dan mereka orang-orang yang syafi' tidak bisa memberikan syafaat kepada masyfu' kecuali masyfu' ini adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari syarat yang kedua. Orang yang minta syafaat masyfu'nya harus orang yang bertauhid. Orang yang Allah ridhai artinya orang bertauhid. Karena kalau orang tidak bertauhid enggak mungkin Allah ridha. Surat Al-Anbiya ayat 28. Wa hum usatul muwahhidin. Itu mereka adalah orang-orang yang bertauhid namun memiliki maksiat. Amal kufaru wal musyrikuna, adapun orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak ada syafaat yang bisa bermanfaat untuk mereka. Ya, kalau seseorang meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan bukan muslim, maka tidak ada yang mendapatkan syafaat sama sekali. Kecuali satu pengecualian, yaitu Abu Thalib pamannya Nabi. Ya, Abu Thalib pamannya Nabi mati dalam keadaan non-muslim, kafir, namun dia mendapatkan syafaat berupa diringankan azabnya. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Andaikan bukan karena syafaatku, sungguh Abu Thalib sudah berada di neraka yang paling dalam. Namun karena Nabi memberikan syafaat kepada beliau, Abu Thalib menjadi penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Namun tidak keluar dari neraka. Dia kekal di neraka namun paling ringan. Adapun selain Abu Thalib, maka Allah Ta'ala katakan dalam surat Ghafir ayat ke-18 di sini, "Ma lidh-dhalimina min hamim wala syafi'." Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'.
tidak ada pelindung bagi orang-orang yang zalim, maksudnya orang-orang yang kafir, wala syafi', dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat yang yuta, yang diterima perlindungan dan syafaatnya. Maka orang kafir tidak bisa dibantu dengan syafaat. Fahaulai sami'u bisyafa'ati wal 'arafu ma'naha. Maka mereka mendengar syafaat namun mereka tidak mengetahui maknanya. Itu orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin dan juga orang-orang muslim yang berbuat kesyirikan. Mereka tahu istilah syafaat namun mereka tidak paham maknanya. Warahu yatlubunaha min haula'i biduni idnillahi azza wa jalla. Dan mereka pun pergi untuk meminta syafaat dari orang-orang yang tidak diketahui mendapatkan izin dari Allah azza wa jalla. Bal talabuha liman huwa musyrikun billahi la tanfa'uhu syafa'atu syafi'in. Bahkan terkadang mereka meminta syafaat kepada orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Artinya tidak ada syafaat yang bermanfaat untuk mereka. Fahaulai yajhaluna ma'na syafaati al-haqqati wa syafaati al-batilati. Maka mereka tidak paham, mereka jahil tentang makna syafaat yang benar dan syafaat yang batil. Dan untuk menambahkan faedah dalam masalah ini, para ulama menjelaskan syafaat yang sahihah, ya, syafaat yang haqqah, syafaat yang benar, ini ada 6 macam. Ada 6 macam syafaat yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih, dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ada 6. Yang 3 ini khusus bagi Nabi SAW, dan yang 3 sisanya ini tidak khusus bagi Nabi. Artinya ada pihak-pihak lain selain Nabi SAW yang bisa memberikan syafaat tersebut. Kita bahas yang 3 pertama dulu, yaitu yang khusus bagi Nabi SAW. Yang pertama adalah asy-syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma adalah syafaat yang diberikan kepada orang-orang, kepada manusia di mauqif. Kepada kita semua nanti di mauqif, nanti di akhirat ada tempat namanya al-mauqif. Al-mauqif artinya tempat berdiri, di mana nanti manusia berdiri di sana dalam waktu yang sangat lama sampai mereka bimbang, resah, gelisah karena menunggu putusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW memberikan syafaatul uzma. Rasul meminta kepada Allah untuk menyegerakan qada, menyegerakan putusan bagi manusia. Maka ketika itu manusia senang. Yang setelah menunggu lama senang dengan adanya syafaatul uzma. Yang kedua, syafa'ah untuk bagi penduduk surga sebelum dia masuk surga. Ya, sebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya ketika penduduk surga sampai di depan pintu surga, pintu surga tertutup, tidak bisa masuk. Sampai Rasulullah SAW membukanya. Ya, maka ini disebut syafaat bagi penduduk surga untuk memasukinya. Ini yang memberikan adalah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah syafaat bagi Abu Talib untuk meringankan azabnya. Ini syafaat yang Nabi berikan kepada pamannya, Abu Talib. Ya, maka ini 3 syafaat yang khusus bagi Nabi. Dan Nabi SAW adalah orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Ya. Maka beliau syafi' yang diizinkan oleh Allah, pemberi syafaat yang diizinkan oleh Allah. Ini syarat yang pertama. Dan kalau kita ingin dapat syafaat dari beliau dan Nabi SAW, maka jadilah kita orang yang bertauhid supaya terpenuhi 2 syarat tadi. Ya. Kemudian yang keempat,
Syafaat yang keempat adalah syafaat bagi orang yang harusnya masuk ke neraka, kemudian dia tidak jadi masuk neraka. Ini syafaat bagi orang yang seharusnya dia masuk neraka, namun tidak jadi masuk neraka. Syafaat yang kelima adalah syafaat bagi orang yang sudah masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka. Syafaat orang yang sudah masuk neraka, dikeluarkan dari neraka. Dia sudah merasakan azab sebentar, kemudian Allah keluarkan. Syafaat yang keenam adalah syafaat bagi orang yang sudah masuk surga, kemudian ditinggikan derajatnya di surga. Jadi orang masuk surga, kemudian dia mendapatkan surga tertentu, kemudian dia mendapatkan syafaat ini sehingga naik dia, mendapatkan surga yang lebih nikmat lagi. Nah, syafaat nomor 4, 5, dan 6 ini tidak khusus bagi Nabi SAW. Nabi SAW bisa memberikan syafaat nomor 4, 5, dan 6 ini. Selain yang 1, 2, 3. 4, 5, 6, Nabi juga bisa. Namun selain Nabi SAW, ada juga yang bisa memberikan syafaat ini. Yang pertama adalah para Nabi selain Nabi. Para Nabi selain Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Kemudian orang-orang mukmin yang saleh. Orang-orang mukmin yang saleh bisa memberikan syafaat kepada mukmin yang lain. Namun syafaat yang jenis 4, 5, dan 6. Maka perbanyaklah teman-teman yang saleh. Karena dia bisa mencegah kita masuk neraka, atau bisa mengeluarkan kita dari neraka, atau bisa mengangkat derajat kita di surga. Yang ketiga, yang bisa memberikan syafaat selain Nabi adalah malaikat. Malaikat bisa memberikan syafaat yang nomor 4, 5, dan 6. Kemudian yang keempat adalah anak-anak kecil yang mati sebelum balik. Anak-anak kecil yang mati sebelum balik bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya dengan model syafaat yang nomor 4, 5, dan 6. Nah, 4 pihak ini, 5 plus Nabi SAW, jadi Nabi SAW, kemudian para Nabi selain beliau, kemudian orang mukmin yang soleh, malaikat, dan anak kecil, 5. 5 ini adalah pihak-pihak yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Ingat, syarat-syarat nomor 1 adalah diizinkan oleh Allah orangnya. Tidak semua orang. Ya. Maka tinggal kita berusaha untuk menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Yaitu dengan kita terus memperbaiki akidah kita, memperbaiki tauhid kita, agar kita menjadi orang-orang yang layak mendapatkan syafaat. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.